ada juga dia tidur, begitu kita panggil kita tanya ternyata dia kerja malamnya. Ada yang masih 12 tahun, jadi dia kerja jualan pisang goreng, gitu kan. Jadi bapak itu kayaknya lebih memahami, lebih ngerti gitu. Iya. Makanya jadi kayaknya sampai dia. A few moments later. Oke, itu tadi kan sedikit riwayat dari Pak Heri ya. Iya. Maksudnya pengalaman yang udah Iya. diceritain Pak Heri. Terus udah setahun nih Pak, kita masa pandemi hampir ya Pak. Iya. Hampir setahun. Iya, hampir setahun ya. Dari bulan Maret. Iya, iya. Dari 8 bulan ya Pak ya. Terus gimana nih Pak? Keluh kesahnya saat mengajar di saat pandemi atau guru-guru atau gimana Pak? Caranya gimana cara mengajar di saat pandemi saat ini? Pembelajaran di masa pandemi COVID itu kan awalnya bulan Maret ya. Iya. Maret kita tuh tanggal 15 waktu itu mau ujian nasional. Nah terus hari Sabtunya waktu itu rapat di gubernur terus sama kepala bidang. Pada hari Jumat kita udah ada pertemuan rapat koordinasi pengawas silang untuk ngawas silang di sini. Seninnya udah mulai. Iya betul. Maret itu ya. Kita udah undang rapat tuh. Nah tiba-tiba Sabtunya malam bang itu habis sisa diputusin loh ujian nasional ditiadakan gitu. Kemudian karena pandemi COVID dan sebagainya ujian nasional ditiadakan. Gitu. Makanya yang tahun lulus 2020 itu paling enak karena ada ujian nasional. Gitu. Nilainya diambil hanya dari nilai semester 1 sampai semester 6 gitu dan daftarin dan lain. Tapi ujian nasionalnya nggak ada. Tapi waktu itu uji kompetensi sudah berjalan dan praktek-praktek kayak kamu sudah pemasaran tuh nata ini dia bahasa ya. Display itu udah berjalan waktu itu. Nah kemudian singkat cerita masuk tahun baru masih pandemi. Ya kita selalu ngikutin instruksi surat edaran dari pemerintah karena kan itu memang kebijakannya kan kita ikutin kalau misalnya begini ya begini kita ikutin. Nah masa pandemi pembelajarannya harus online jadi work from home WFH. Tapi di setiap sekolah kita jadwal setiap hari itu harus ada 3 orang yang masuk sekolah, nggak boleh kosong. Kalau ada orang dinas, konsul dan sebagainya, jadi tiap hari itu pasti ada 3 orang, TU ada 1 orang. Nah pembelajaran selama 9 bulan awalnya banyak kendala ya. Kendalanya satu namanya kita dari tatap muka menuju hal baru kan gitu, daring atau online. Berarti kita menggunakan media pembelajaran internet, jaringan gitu. Nah kendalanya di siswa ya kan juga kita mohon maaf siswa kita mungkin banyak yang nggak mampu ya, beratnya di kuota pakai nggak semua juga punya laptop akhirnya pakai HP itu kan paling kita geser kadang-kala ada HP dia nggak punya pakai HP ayahnya atau punya satu gantian dengan adiknya. Kalau satu keluarga punya anak tiga sekolah semua online semua berarti butuh media semua kan. Itu jadi kendala. Berapa bulan kemudian ada bantuan dari pemerintah mengenai bantuan kuota beberapa bulan gitu. Kemudian dari paket kepengawasan yang pembayaran lama kita ada kebersamaan menggunakan quantum learning yang servernya dari pusat gitu. Nah kemudian berjalan waktu ada kendala karena quantum learning itu banyak ada beberapa video itu kan kalau HP kan video langsung kuotanya cepat habis terus lemot kan. Nah,
gitu. Akhirnya ada juga beberapa sekolah yang balik lagi dari quantum learning menggunakan GCR, Google Classroom. Mungkin agak hemat kuotanya gitu, karena yang video cuma berupa kirim file kalimat, Penugasan, kemudian mereka juga kirim tugas bisa melalui email atau langsung dari kolom GCR gitu. Yang namanya online memang kita agak susah karena kita nggak bisa kontrol secara langsung ya. Bisa aja itu anak kadang-kala udah waktu dijadwal masih tidur di rumah belum bangun. Makanya harus bekerja sama ini dengan orang tua. Orang tuanya harus proaktif juga. Orang tua berperan ya sekarang Pak untuk dampingi anak-anaknya. Gitu. Kalau kita guru siap, namanya guru kan harus siap ya. Ada hal baru kita harus belajar siap, inovatif apa kita harus siap. Gitu. Kemarin juga kita baru workshop pelatihan tentang penggunaan media pembelajaran daring. Kita ngundang pengawas sebagai narasumber untuk menambah ilmu dan wawasan bagi guru-guru. Itu apa sih Pak maksudnya workshop? Kalau buat saya kan orang awam yang bukan di dunia perguruan gitu Pak. Mungkin yang nonton juga banyak yang bukan guru. Workshop itu apa gitu Pak? Maksudnya membuat pelajaran jadi sistem workshop itu kita melakukan pembinaan pembelajaran sekaligus teknis dalam pengerjaan media pembelajaran. Jadi kalau guru itu berarti kayak skenario gitu. Skenario mau ngajar namanya LPP. Gitu. LPP itu rencana pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran. Kita buat yang LPP sekarang kan yang LPP daring itu yang 1 sampai 2 lembar. Nah, itu kita buat. Nah, dengan kita mengadakan diklat atau workshop, jadi kita tahu kan, oh ini cara prinsip-prinsip yang benar membuat LPP seperti ini, teknisnya seperti ini, medianya pakai apa misalnya. Nah itu didamping oleh pengawas seperti itu. Pengawasnya dari Budiana, pengawas Diknas. dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Jadi Pemda Jakarta Selatan. Gitu. Memang dia pengawas paket kita, sekolah kita undang untuk sebagai memberikan arahan, bimbingan untuk membuat RPP dalam proses pembelajaran di saat ini yang daring itu. Tujuannya itu supaya juga guru-guru nambah ilmu, nambah wawasan, nambah pengetahuan supaya tahu oh gini loh membuat prinsip-prinsip pembelajaran yang benar, membuat rencana pembelajaran yang baik seperti ini. Memang kebanyakan sih kendalanya di perangkat pembelajaran. Ya, misalnya yang tadi Bapak bilang kalau satu keluarga anaknya 3, anaknya sekolah semua. Kalau orang mampu mungkin dibeli handphone satu-satu. Tapi kan anak kita yang manfaatkan, ada yang orang tuanya guru, ada orang tuanya security, kan yang nggak mampu kan. Nah, banyak di situ. Sementara bantuan yang handphone dari pemerintah itu juga kita belum terima. Oh tapi sebenarnya ada bantuan handphone gitu? Iya, kemarin tuh ada, tapi kayaknya sih belum turun gitu. Baru kuota aja. Nah, tapi kita waktu itu juga bilang ke anak-anak kalau memang ada yang kesulitan, tapi nggak bisa banyak orang ya karena kita dibatasi ya. Itu boleh ke lab. Boleh datang ke sini gitu Pak. Tapi nggak boleh banyak, paling 5 orang. Karena kan pandemi juga kan nggak boleh kerumunan gitu. Jadi kendalanya itu di perangkatnya ya, di medianya ya, misalnya handphone, kuota, jaringan, atau laptop. Gitu. Kadang-kala laptopnya udah punya bagus, wifi-nya nggak punya. Ya kan? Pakai kuota kalau pembelajaran video tuh jebol. Tapi emang itu tiap hari gitu. Kita ada maksudnya ada pelajaran video gitu Pak. Ada. Akhirnya guru-guru harus punya inovatif dan variatif supaya anak nggak bosan. Maksudnya kalau video gue jebol kok. Akhirnya ada juga yang sistem pakai WA. Jadi tugas di WA. Sekarang kan guru juga udah membuat grup wali kelas, grup kelas gitu. Grup kelas sama grup itu. Jadi ada pakai WA juga. Tugasnya ini biar nggak bosan gitu. Nanti ada WA, kadang pakai GCR. Tapi yang 8 muatan nasional itu yang menggunakan quantum learning yang dari rayon. Ya, Pak, kita sih pertanyaannya nggak banyak, cuman ada satu lagi. Ini mungkin keresahan atau gosip lah atau gimana. Saya pernah
ya baca-baca di media sosial, di berita-berita gitu Pak, pandangan publik yang jelek ke profesi guru gitu Pak, yang katanya masa pandemi katanya guru itu malah jadi santai ya kan, yang nggak tahu gitu Pak, kan banyak tuh di media-media gitu banyak yang bilang, terus malah ada yang wali muridnya minta pengurangan biaya sekolah, malah jadi kurangin dong, kita kan nggak sekolah gitu apa gimana. Itu tanggapan Bapak itu bagaimana itu Pak? Ya namanya aja tanggapan ya. Tanggapan kan artinya namanya opini kan dari masyarakat kan pasti namanya masyarakat banyak berbeda-beda. Boleh aja namanya tanggapan. Tapi kan nggak bisa kita. Tapi sebenarnya emang nggak kayak gitu ya. Kita kan nggak bisa ke generalisasi semuanya begitu gitu. Misalnya, oh ada yang guru gini ya, mungkin di sekolah mana kan gitu. Kan kita nggak tahu juga. Sepintas kita nggak bisa begitu. Tapi yang setahu Bapak mah yang di sini, kalau pas lagi kita pembelajaran online, kita belajar online gitu. Waktu kan tugasnya ada, jadwalnya ada gitu. Nah kalau terlepas tadi orang tua bayarannya dikurangi gitu ya. Ya itu kembali ke kebijakan sekolah masing-masing gitu. Tapi kan kalau kita berpikir, kalau yang orang tuanya mengerti dan realistis, misalnya sekolah juga kan harus bayar listrik, harus bayar internet, meskipun nggak dipakai juga tetap gurunya dibayar juga. Betul Pak. Itu kalau dipotong gimana gitu kan? Sementara pengeluaran sekolah itu juga ada, kan juga bayar listrik, bayar internet dan sebagainya. Kalau bisa dikurangi, kan mereka juga belajar juga, cuma dia nggak sekolah. Sebetulnya dia lebih hemat ya, karena kan dia nggak, kalau dia nggak sekolah berarti nggak ngeluarin transport ya, nggak ngeluarin uang jajan, uang transport gitu. Cuma memang kuota itu. Tapi kan ini karena memang kondisi situasinya begini, COVID bukan di Indonesia tapi mendunia. COVID gitu kan, ya kita karena kondisi seperti ini, ya kita ngikutin apa kata pemerintah, gitu kan, harus belajar online ya sudah, memang keadaannya begini gitu. Iya, saya juga pribadi agak kurang setuju karena melihat kayaknya guru nggak, karena dari teman kita juga kayaknya profesinya guru, saya lihat malah kayaknya kerjanya malah jadi banyak kan masa pandemi gitu. Ya mungkin ada ya, kita tidak pungkiri, mungkin kalau kita bicara DKI Jakarta ya mungkin ada, tapi kan kita juga nggak bisa satu-satu kita ini gitu kan, ya mungkin ada kan, kembali lagi guru juga manusia kan, mungkin pas waktunya dia lagi sakit atau waktunya dia lagi pusing ada seperti itu. Betul. Nggak banyak, Bapak juga nggak menyangka, mungkin ada, tapi ya berapa persen sih dari kalau kita bicara se-Indonesia, se-Jakarta gitu kan. Tapi Bapak yakin yang namanya guru pasti bertanggung jawab pada profesinya. Saya rasa profesi apapun lah gitu, pasti punya profesionalitas dan tanggung jawab yang tinggi lah ada. Gitu. Ada satu lagi nih Pak, ada motivasi nggak untuk anak-anak siswa-siswinya selama masa pandemi ini, belajarnya bagaimana agar lebih bersyukur atau bagaimana? Upacara ya, setiap Senin upacara tuh Bapak selalu pernah katakan begini, sebenarnya sekolah itu sebetulnya gampang, kunci cuma satu, rajin, gitu kan, rajin aja, rajin sama disiplin, udah rajin, disiplin, pasti naik, pasti lulus, pasti berhasil. Begitu nanti mereka kerja, jujur udah. Kalau malas mah udah. Iya, coba deh. Karena kedisiplinan di sekolah akan ada di dunia kerja ya Pak sebenarnya. Bapak selalu nyontin gini ke anak-anak. Contoh yang paling gampang ya, ini anak si A, misalnya dia dari segi pemikiran atau otak dia biasa aja nih, biasa aja nih, nggak mau. Tapi karena dia rajin tiap hari masuk terus, nggak pernah bolos, hujan juga dia masuk. Sama si B nih, B misalnya dia sedang-sedang aja, tapi jarang masuk nih, jarang masuk. Begitu rapat kenaikan itu yang mutusin bukan Bapak, rapat kenaikan itu yang mutusin Dewan Guru, wali kelas pasti belain muridnya. Nah, pada saat dia akan membahas si A tadi, kok dia nilainya banyak yang kurang, wali kelasnya dengan guru pasti belain. Ini anak si A rajin, walaupun nilai kurang. Kan sekarang juga di SMA gampang, ada istilah remedial. Akhirnya yang A ini pasti kebanyakan ditolong sama Bapak Ibu guru jadi naik karena kerajinan tadi, walaupun dia nggak bisa nomor 3. Nah, yang si B yang tadi dia sebetulnya nggak begitu pintar, sedang-sedang aja, tapi karena malas, nggak pernah masuk bla bla bla, pasti juga naik. Jadi
Sekarang mulai mas mau bela juga gimana? Iya. Orang buktinya ada di setiap daftar nilai guru. Wah ini sipir nggak pernah masuk, tugas nggak pernah ngumpulin, jarang masuk, udah ditinggal aja deh. Wali kelas juga udah nggak bisa nolong. Nah, yang A karena dia rajin pasti ada plusnya, nilai bantunya. Kalau buat nggak bisa belajar ya Pak. Makanya ya sebetulnya sih di SMK sekolah mudah kan zaman sekarang. Nilai jelek ada remedial zaman sekarang. Kalau waktu kamu kan nggak ada remedial, harus ngerjain lagi, ngerjain lagi tugas. Kalau sekarang nggak dikasih remedial, udah nilai udah tuntas. Jadi puji cuma itu aja, sekolah masa rajin, disiplin, jujur, udah sampai kapanpun berhasil. Gitu. Guys, ingat sekolah itu harus rajin, jujur, sama apa tadi Pak? Disiplin. Itu kunci sukses. Jadi sebenarnya bapak itu bapak nggak ada kepala sekolah, rajin. Nah itu dia benar. Yang penting kita waktunya tahunya Tanggung jawab dengan pekerjaan ya Pak ya. Betul. Kan nanti yang menilai orang lain. Betul banget. Si ahli dia rajin, setiap dikasih tugas selalu tepat waktu, selalu ngerjain, hasilnya bagus kan orang lain yang menilai kita. Begitu. Terus memang harus kalau zaman sekarang memang harus bisa itu cepat berbaur, beradaptasi, harus beradaptasi ya. Bersosialisasi lah. Kadang-kala juga ada zaman bapak kuliah ada teman dia pinter, tapi dia nggak bisa bersosialisasi, dia nggak bisa ngomong, komunikasi. Ya ini juga kan, akhirnya terbentuk juga. Tapi ada yang biasa-biasa aja karena dia berani, pandai berkomunikasi, pandai bersosialisasi, malah yang ini jadi bisa maju dulu. Betul. Ya. Menginspirasi ya. Oke Pak, mungkin sampai saat ini aja Pak karena udah juga kan. Jadi podcast kali ini kita emang dari kemarin kayaknya tadi dan ini menghadirkan orang-orang yang hebat yang sangat menginspirasi mungkin dari pengalamannya, dari dulunya Bapak kepala sekolah dari nggak kepikiran juga buat jadi guru ya Pak. Tadinya malah kerjanya di hotel cleaning service, di PT cleaning service nggak nyangka juga kan. Jadi emang dan kuliahnya bukan guru. Kuliahnya bukan guru, beda banget ya. Kuliah umum. Jadi ya sangat menginspirasi banget. Semoga ya buat penonton juga bisa mengambil sisi positifnya. Ya kalau dari Bapak sebagai penutup, gitu ya, sebagai penutup, mudah-mudahan di podcast ini ambil manfaatnya, ambil positifnya ya dari para narasumber atau para tamu, ambil manfaatnya aja. Yang jelek dibuang, ambil manfaatnya, ambil positifnya, gitu. Kemudian kalau kita beraktivitas itu yang penting jalanin dulu, jangan melihat hasilnya, tapi kita lihat prosesnya dulu. Hasilnya itu nanti pasti rezeki datang. Kita juga ini berjalan dulu, bersilaturahmi, nanti buat kedepannya semoga saja gitu buat ya kira-kira begitu dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sama teman-teman kamu, sama para ini emang sudah menunggu banget katanya coba buat kepala sekolahnya dong sekarang. Jadi ya saya tampilkan di awal deh, nggak apa-apa meskipun tema kita awalnya, tapi ya pada pengen banget melihat Pak Heri yang jual-jual biar bisa lihat. Mungkin Wayan yang di Bali bisa lihat. Wayan dia bener. Kepala sekolah SMK Indonesia sekarang masih muda, guru favorit dulunya. Terus pemasaran lagi, kalian para alumni yang punya tetangga, yang punya anak, silahkan sekolahkanlah anak, bisa sekolah anak di SMK Indonesia ya Pak, karena lulusan SMK Indonesia bisa langsung terjun ke dunia pekerjaan ya Pak ya. Betul. Kalau sekolah di kejuruan ya, bisa langsung kerja, mungkin agak lebih mengerti ke dalam pelajaran gitu. Ya. Mungkin sekian dari kita. Jangan lupa para penonton ditonton, di like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, makasih banyak.